Halo guys, how are you today? Ketemu lagi bersama gue tentunya di YouTube Satria Mulia Pataudi. Oh, pasti kalian udah pada kangen kan? Soalnya di DM Instagram gue udah pada nanya, "Kak, kapan buat info Bollywood lagi, info jalan-jalan lagi, about Kak Satria Mulia kapan lagi?" Ya, kemarin gue habis liburan sama keluarga gue, jadi gue have no time banget. Jadi ya sekarang gue baru sempat nih. Ya, apa sih yang akan Satria Mulia Patao dibahas di YouTube kali ini? Korea teroplas di dunia. Oh my god, really? Saudi setiap memberikan statement, setiap membahas sesuatu hal, setiap memberi knowledge untuk kalian semua ya, itu akan berdasarkan media-media internasional, survei-survei data dunia, ya kan? Terus pengetahuan dari pengalaman hidup bertemu dengan orang-orang berkompeten di entertainment nasional tentunya ya. Nah, sebelum saya melanjutkan ke statement berikutnya, saya mau ngasih tahu statement yang saya paparkan hari ini itu udah berdasarkan data-data survei dunia, media-media internasional berkompeten yang saya tonton, dan lingkungan saya yang tentunya para artis-artis nasional, teman-teman saya sendiri yang melakukan operasi plastik baik di Bangkok, di Thailand, yang sharing tentang saya ketika kami lagi makan, ketemu, dan beberapa rekan saya itu agen-agen plastik internasional, seperti kalau kalian tahu ya, Mami Izazega itu adalah kakak, udah kayak kakak mas saya. Dia juga salah satu agen oplas internasional. Jadi kalau ada orang mau oplas itu bisa via dia, ke Bangkok, ke Korea itu bisa via dia. Dan tentunya kalian tahu dong, di Snap Story gue itu gue
3 minggu sekali melakukan perawatan kelas nasional, dan itu gue ganti-ganti loh. Gue nggak bisa sebut merek ya, tapi tempat perawatan apa sih, dokter kecantikan apa sih yang nggak pernah saya temuin di Jakarta ini. 3 minggu sekali saya pindah, dan mereka itu kuliahnya nggak di Indonesia doang, kuliahnya itu di Amerika, di Korea, di Thailand, ya banyak lah. Itu kan mereka sharing, mereka menyebutkan kalau bentuk operasi plastik seperti ini apa, terus artis Korea yang melakukan operasi plastik, dan saya tanya juga artis Hollywood, Bollywood yang tidak melakukan operasi plastik itu apa. Itu mereka tahu loh bentuknya ya, karena mereka pasti para pakar ya. Dan ya kita nggak bisa pungkirin guys, rumor-rumor operasi plastik itu sangat terkuak lebar di kuping kita sejak industri Korea itu merebak di Asia. Asia loh ya, kalau di Eropa, Amerika, Afrika saya survei, orang-orang di sana ya nggak terlalu antusias dengan Korea. Mereka tentunya dengan perfilman Hollywood dan Bollywood di sana. Oke guys, sebelumnya saya ingin memberikan data survei yang paling akurat di dunia ya. Ini data yang benar loh, bukan data bayaran, bukan kayak ISAP segala macam. Itu data yang dibayar itu, karena mungkin negara itu ingin menghilangkan alibi image operasi plastik, padahal mereka memang melakukan oplas terbanyak di dunia. Ini dia datanya. Tuh kan? Apa gue bilang? Udah lo nggak usah halu ya. Udah ini itu akuratnya. Para ahli, para petinggi udah ngomong, dan lu yang stay-nya di kampung-kampung nggak usah menyangkal. Nah, ini ada agen operasi plastik internasional namanya Olivia. Gue sampai subscribe dulu Mbak ini. Mbak ini pengetahuan operasinya mungkin karena dia itu bidangnya ya, jadi dia tahu banget. Ini dia. Lihat artis Korea, banyak jutaan orang. Dan tahukah kalian faktanya bahwa mungkin 90% artis Korea melakukan operasi plastik? Nah, udah lihat kan tadi, itu yang bukan halu ya. Kalau yang lain-lain tuh halu ya kan, itu dari internasional. Nah, ini pernyataan petinggi-petinggi Korea langsung. Kalau memang 90% ya, banyak, bahkan itu hadiah umur 17 tahun ya di Korea sana. Kalau mereka memang sebagian besar makhluk di sana itu bukan pendatangnya saja, tapi orang-orang di sana melakukan operasi plastik. Dan kalian gak usah halu ya kan, kalian tuh gak usah menyangkal. Ini yang ngomong petinggi-petinggi Korea. Kalau yang ngomong petinggi-petinggi Korea terus kalian fans rakyat jelatahnya menyangkal, itu yang gila siapa? Ya kalian ya kan, karena nggak mungkin para ahli yang salah. Ini petinggi langsung loh di sana, petinggi langsung. Dan nggak usah ngancam-ngancam UU ITE, nggak ada orang bahas oplas itu termasuk UU ITE. Kalau membahas oplas itu termasuk UU ITE, udah banyak YouTuber yang membahas oplas masuk penjara. Ya ini dia langsung ya petinggi-petinggi Koreanya. South Korea has the most cosmetically enhanced people on the planet. The practice of going under the knife is viewed as a gateway to better careers and the key to a happier life. But the high demand for a plastic appearance is also fueling a dangerous addiction. I'm Steve Chow. On this edition of 101 East, we investigate South Korea's plastic surgery boom. South Korea's capital, Seoul, is at the heart of a growing obsession, an obsession to look perfect. People from across the nation and the world are flocking here for plastic surgery, supporting what has become a $5 billion a year industry. More people have cosmetic surgery in South Korea per capita than anywhere else on Earth. But the quest for beauty and profits is putting lives at risk. What's driving the growth of this booming business, and at what price to both individuals and the wider Korean society? In South Korea, it seems beauty is everything.
For women, that means big round eyes, a pointed nose, a pleasant smile, a V-shaped chin, and a slim jaw. And this is where they come to get it. So this is Apujon, which is effectively the Las Vegas strip of plastic surgery. And all the lights behind me here, all these businesses, 95% of these businesses are plastic surgery clinics. And you walk past these clinics, and they have a lot of advertising in the front windows, and there's pictures of the doctors, and the doctors are effectively the movie stars of the plastic surgery world. They're the celebrities, they're the kind of demigods. Nah, katanya kalau di Korea kemana-mana pergi itu banyak tempat-tempat operasi plastik Betul, gitu. oh, benar. Memang kayak gitu ya? Iya Bener-bener it's like everywhere banget. Oh, enggak sampai everywhere banget, tapi mungkin di tempat-tempat yang memang dibilang hips atau hot place gitu, kayak Gangnam, kayak Gangnam Style Oh, Gangnam itu, iya, oke. kayak gitu banyak banget. Dan itu memang sudah jadi sesuatu yang biasa banget di Korea ini. Iya, Ini benar. mengatakan bahwa 76% wanita Korea berusia 20-30 tahun pernah melakukan operasi plastik. Nah, kadang-kadang katanya juga orang tua itu menghadiahkan anak-anaknya kalau mereka di sekolahnya bagus, mereka suatu apa, kamu dibayarin di operasi plastik. Itu bener nggak sih? Bener sih, soalnya gitu. saya juga salah satu orang yang dapat hadiah dari paman saya pada saat saya kuliah. Oh, Ini, lipatan mata. oh gitu. Oh, oke, lipatan mata. Itu hadiah. Iya, hadiah. Oh, I see. Tak kamu waktu itu memang excited banget atau sempet takut nggak sih mau dioperasi atau memang you're excited udah kepengen banget gitu? Sebenarnya sangat excited dan Oke. nggak ada takutnya, soalnya banyak teman yang sudah pernah lakuin dan kita tuh nggak mungkin. Dan setiap saya nongkrong nih ya, nongkrong misalnya sama artis, sama dokter kecantikan, sama agen oplas, pasti yang membahas, yang mereka bahas tentang oplas itu pasti nggak jauh-jauh, pasti Korea gitu loh. Dan ini contoh artis Korea yang oplas. Nah, jadi oplas itu guys, kalian bisa tanda ya, oplas itu gampang loh guys. Ketika nih ya, ketika hidung mancung orang itu kayak gini nih, bentuknya begini. Nah, ini oplas. Karena itu batangnya tuh kayak runcing gitu, dan kalau yang begini nih enggak nih. Yang kalau agak begini. Nah, jadi gini. Nah, kalau di sini ada batang agak bengkok sedikit, itu dokter lu bayar 1 M pun itu mereka susah, karena membentuk itu udah saya cari tahu, itu kan membentuknya itu pakai implan. Implan itu kalau dia agak-agak bengkok itu susah di sini. Ibarat kata kulit itu kain, implannya itu gini loh guys. Kalau kain tiba-tiba di sini ada kayu, lu sangkut pipe begini nih, lu bungkus gampang kan nempelnya. Tapi kalau ada bengkokan-bengkok di sini kain, lu bungkus itu susah. Lu bisa bayangin nggak? Itu susah itu tuh. Nah, that's why itu kalau yang agak bengkok itu dokter agak susah gitu. Kalaupun bayar mahal itu akan bisa rawan akan kematian ya, karena itu kan selain implan itu menggunakan tulang rawan. Tulang rawan itu dia di sini atau di bagian bawah juga bisa diambil, dan tulang rawan itu kecil guys, kecil banget. Makanya orang kalau operasi dia pesek banget, itu dia nggak bisa mancung banget gitu, karena satu, implannya kalau terlalu gede nanti kulitnya nggak cukup menutupi, itu bisa hancur. Terus rawan itu dia kecil, kalau rawan diambil banyak-banyak ya lu bisa mati guys. Jadi itu memang bahaya sebenarnya sih, jadi harus pintar-pintar dokter. Nah, terus di ujung, kalau di ujung ini kayak gue nih kan naturalnya, ada ininya, ada seginya, ada ininya gitu tuh. Nah, kalau operasi itu biasanya dia akan gimana gitu Nana. Nah, jadi dia ininya itu nggak kelihatan banget karena dia buatan. Kalau buatan Tuhan tuh dia pasti ada begini. Karena kalau dokter namanya manusia merangkainya begini itu kan susah. Jadi dia harus yang gitu tuh. Kayak hidung 2 artis Korea tadi itu dia operasi. Dan lu jangan goblok guys, lu jangan pernah berpikir bahwa orang operasi itu mukanya akan berubah total. Operasi itu ada operasi kecil, sedang, sama besar. Nah, kalau kayak Lisa Blackpink, itu dia operasinya di kelopak mata sama batang hidung ditambah dikit. Sama dia face contouring gitu loh. Kayak Jennie Blackpink dia nggak operasi tapi ini kok face contouring. Dan jangan lu pikir kalau dia operasi dia akan berubah. Jangan. Berubahnya memang dikit karena dia operasi cuma di bagian hidung sama
kelopak mata, sama yang kayak cowok tadi gue nggak tahu namanya, itu personal BTS. Face contouring itu dibentuk. Bisa potong rahang juga, bisa sih, banyak yang melakukan potong rahang. Orang Indonesia juga banyak ke Thailand melakukan potong rahang, tapi kalau itu kayaknya kalau si Lisa dari kecil rahangnya udah ada deh. Jadi cuman dibentuk aja face contouring, sama hidungnya agak dimancungin karena dia waktu kecil fotonya nih itu ininya gepeng banget. Jadi lu jangan halu-halu puberti, lu harus bedakan mana oplas mana puberti. Kalau puberti itu kulit oke, bisa jadi putih pakai skincare, tapi kalau batang hidung kalau udah pesek dari kecil dia nggak akan bisa runci, nggak akan gitu guys, itu dia tambah. Nah, jadi ini perubahannya ya, dia perubahannya di hidung, kelopak mata, sama face contouring. Kalau kulit mungkin dia bisa pakai skincare atau VC, atau mungkin dia nggak seputih ini, tapi karena zaman sekarang kan ada filter Instagram, ada visual, ada lighting TV. Itu kayak artis kita, lo bisa lihat kalau misalnya 90% itu gue lihat kalau di Instagram sama di TV itu putih banget gitu kayak lilin, tapi pas ketemu aslinya ya kayak kulit orang biasa gitu. Kalau gue sih, kalau gue memang banyak produser, sutradara, sama keluarga gue, kalau gue masuk TV walaupun di lighting tipe kulit gue akan lebih hitam daripada aslinya. Jadi orang tuh beda-beda gitu. Mungkin tipe kulit gue nih kayak Bollywood ya, karena gue lihat ya 25 artis Bollywood yang gue ketemu, ketika mereka di kamera itu gelap kulitnya, pas ketemu asli itu kayak celing gitu, kayak cerah gitu loh, kayak oh aslinya mereka ternyata putih-putih bersih ya. Terus ya, nah kalau ini contoh implannya, kalian bisa lihat tuh implannya tuh. Rata-rata implannya ini bentuknya hidung orang Korea ya, karena orang Korea itu memang ya gen hidungnya juga, hidungnya rata ya. Dan lo bisa lihat ini adalah ciri-ciri ras orang Korea. Nah di situ lo bisa lihat tuh, nggak ada yang mancung, nggak ada yang mata belok, nggak ada yang kelopak mata kayak orang India gitu, nggak ada gitu. Kalau memang tidak bisa dipungkirin ya, kalau fisik sempurna itu ya Iran, Eropa, India, dan memang di ilmu pengetahuan manapun ya tolak ukur bentuk indera sempurna itu ya suku Arya. Suku Arya itu terdiri dari penggabungan tiga bagian, Iran, Eropa, sama India. Ya kenapa memang Miss World sama Miss Universe banyaknya itu dari India? Karena memang orang Amerika, orang Inggris tahu kalau mereka itu memang dari tahun 40-an pun itu artisnya belum ada zaman oplas udah kayak boneka, udah matanya belok, udah hidungnya mancung, udah giginya rata, bibirnya seksi, udah semua. Jadi memang udah image ya gitu ya. Dan negara-negara yang nggak pernah menang Miss World dan Miss Universe ya mungkin Amerika sama Inggris tahu negara-negara itulah yang image oplasnya itu memang terpampang nyata. Karena gini loh, gua nonton media internasional tentang perfilman, tentang pageant itu, kalau untuk Miss World sama Miss Universe itu mereka ada test cam. Jadi kalau casting ke Hollywood juga gitu, itu ada test cam. Nah test camnya itu nanti nggak boleh pakai makeup, itu diukur semuanya, apakah ini oplas, apakah ini simetris, apakah ini asli. Nah kalau yang buatan sama yang nggak simetris itu akan susah tembus Miss Universe sama Miss World sama Hollywood. Kalau Miss yang lainnya banyak sih pemenang yang oplas gue lihat, tapi kalau yang dua ini berat lah. Nggak tahu next time nanti akan ada perubahan seperti apa, gue nggak tahu. Tapi kalau untuk sampai sekarang itu yang gue baca segitu, kayak gitu dia harus natural gitu loh. Nah kenapa Korea memang nggak pernah menang Miss Universe? Karena mungkin orang Inggris sama Amerika udah tahu dan pernah melakukan test cam selama berpuluh-puluh tahun, yang ketahuan mereka, oh ini lo dirubah ya, oh ini lo nggak asli ya, oh ini lo nggak simetris ya gitu. Nah contoh hidung asli begini. Nah begini guys, hidung asli itu dia kayak ada ukiran bengkoknya gitu, kayak ada indah gitu, kayak itu karena Tuhan yang buat ya kayak gini gitu. Nah begitu, ini mereka nih asli dari kecil udah punya mata belok, hidungnya asli, semua udah asli. Paling kalau kulit ya bisa skincare ya. Ini foto-foto mereka kecil, kayak Kareena Kapoor nih kayak Katrina Kaif. Nah itu memang hidungnya udah ya seperti saya bilang tadi lah ya, dunia juga tahu lah bintang film India dari tahun 40 itu udah punya hidung mancung, bibir sempurna, dagu segala macam. Jadi kayaknya kalaupun operasi paling kecil deh ya. Kalau artis ya
paling kayak Katrina gosipnya filler, tapi nggak ada bedanya, itu sama aja. Perbedaannya cuma dari umur dia muda, separuh baya sama tua, memang gue juga berubah gitu loh, tanpa melakukan apapun. Nah, tapi kalau yang icon asli tanpa permakan itu Aishwarya Rai sama si Karina. Kenapa Aishwarya Rai sangat dipuji di Hollywood dan gampang masuk ke Hollywood? Karena mukanya asli. Kalau di Hollywood itu kita nggak boleh oplas, kecuali model ya. Kalau model boleh, tapi kalau film, aktor, aktris itu nggak boleh. Kecuali nanti kalau dia udah nggak booming lagi itu boleh. Nah, kayak Depika gitu. Nah, kayak Priyanka ini dia oplas tapi cuman di hidung doang. Jadi mereka tuh oplas tuh sebagai jumlahnya kecil dan per orangnya yang melakukan, gimana ya, jumlah penduduknya kecil untuk melakukan itu, dan satu orang yang melakukan itu pun kecil jumlah persentasi dari tubuhnya, misalnya hidung doang, misalnya bibir doang, misalnya, jadi nggak semua gitu. Kalau Korea itu kan bisa dari ujung rambut sampai kaki loh, sama kayak model Hollywood kan bisa dari ujung rambut sampai kaki gitu loh, bisa plek gitu loh. Ya, itu tadi guys pembahasan tentang operasi plastik, bukti-bukti data akurat. Jangan baper, terima kenyataan, karena oplas itu bukan aib, bukan penghinaan, bukan kekurangan, tapi ya itu pengetahuan. Ini cuman perbandingan aja supaya kalian tidak halu lagi, tidak cari data-data yang palsu, yang bisa dibayar, dibuat-buat. Lagian kalian ini kenapa sih malu kalau orang Korea itu oplas? Mereka aja ngakuin, kenapa kalian yang keberatan? Iya, kadang kalian ini halu. Ya udah, ngaku aja mereka memang oplas, udah. Emang kalau mereka oplas bikin hidup lo mati, bikin mereka karirnya turun kan? Enggak. Tinggal ngaku oplas, udah. Jadi batin-batin yang selama ini buat lo wonder udah terjawab ya. Kalau Korea itu 90% khususnya artisnya adalah oplas. See you, thank you. Satria Mulia Pataudi. Balik lagi next